Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Player Mobile Legends pasti kenal dengan hero yang satu ini. Dia adalah Lapu-Lapu. Siapa sebenarnya sosok di balik nama itu? Apakah ia merupakan muslim yang taat atau malah sebaliknya? Secara geografis, Filipina berada di Asia Tenggara, terdiri dari 7.000 gugusan pulau dan masih bagian dari arsipelago Melayu yang berdekatan dengan Indonesia dan Malaysia. Tercatat, Islam masuk ke Filipina pada abad 8 Hijriah atau 13 Masehi, yaitu Syekh Karim Al-Makdum berasal dari Arab tahun 1380 Masehi. Islam menyebar lewat pedagang yang berasal dari Arab, India, Cina, Melayu dan sebagainya. Mereka berniaga sekaligus mendakwai hakikat Islam, bahkan sebagian berhijrah, menetap dan menikah di kepulauan tersebut. Mulailah Islam menyebar ke seantero kepulauan Melayu dan Filipina yang saat itu masih memegang kepercayaan animisme. Islam memberikan pengaruh kuat dan mendominasi politik negeri dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di utara maupun di selatan yang dipimpin oleh seorang datu atau raja. Islam menyebar tanpa menghunus pedang dan tetesan darah dengan spirit dakwah Islamiyah, menyebarkan risalah Nabi SAW ke negeri Nun jauh ribuan kilometer dari pusat kekhalifahan Islam. Hal ini cukup menepis tuduhan dan framing pembenci syariah. Ternyata Islam bukan tersebar dengan perang ataupun pertumpahan darah, melainkan dengan akhlak dan dakwah hasanah. Justru tuduhan tersebut cerminan kolonialisme Eropa yang memaksakan kepentingannya di negeri jajahannya. Hal ini menjadi bukti terdapat 4 kerajaan besar beraliran Islam Sunni Mazhab Syafi'i, yang salah satunya adalah Kesultanan Mactan dengan Datuk Lapu-Lapu. Dahulu, Portugal adalah negara Eropa pertama yang menjelajah laut sampai Nusantara Melayu pada awal abad 10 Hijriah dengan membawa misi Victoria, Fortaleza dan Igreja, yang artinya emas, kejayaan dan gereja. Jika Portugis punya pelaut ulung Vasco da Gama, sedangkan Spanyol punya Ferdinand Magellan, salah satu murid Columbus. Lewat ekspedisi armada laut yang mengemban misi kerajaan Spanyol untuk mencari rute perdagangan baru dengan mengarungi lautan melewati benua Afrika untuk menemukan negeri kepulauan rempah-rempah di Asia Tenggara tanpa harus melewati jalur laut Portugis yang dikenal menguasai jalur perdagangan laut dunia. Ekspedisi armada laut Magellan membawa 5 kapal besar dan 256 awak kapal pada September 1519 Masehi dan tiba di garis pantai Pulau Homonhon, Filipina pada Maret 1521 Masehi. Magellan bertemu dengan Raja Humabon, raja setempat penganut animisme, dan menawari masuk Kristen. Sebagai ganti akan dinobatkan sebagai raja kepulauan di bawah otoritas kerajaan Spanyol. Mereka pun berkoalisi meluaskan daerah kekuasaannya keluar pulau. Sampailah koalisi ini ke Kepulauan Mactan yang mayoritas warganya adalah Muslim yang dikepalai oleh Datuk Lapu-Lapu. Para agresor melampiaskan sakit hatinya terhadap Islam, sekaligus menunaikan misi gereja dengan memaksakan keyakinan mereka kepada pribumi Muslim, membakar rumah, merampas harta benda mereka. Sebab Bani Umayyah menguasai negeri mereka Andalusia beratus-ratus tahun abad lamanya. Magellan menyurati Datuk Lapu-Lapu untuk tunduk dan menyerah dengan mengirim surat yang berbunyi, "Atas nama Tuhan, saya meminta kalian untuk menyerahkan diri dan kami keturunan ras putih berperadaban yang lebih layak berkuasa di negeri ini." Raja Mactan pun membalas surat Magellan. "Sesungguhnya agama ini milik Allah. Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan bagi seluruh warna kulit manusia yang berbeda-beda." Kemudian meletuslah perang kedua belah pihak pada 27 April 1520 Masehi. Kapal Magellan telah berlabuh di garis pantai, menurunkan para tentara dengan baju besi, tameng dan senjata canggih zaman itu. Penduduk pulau tengah bersiap dengan busur panah dari bambu dan belati kecil di tangan, dan genderang pertempuran hak dan batil di bawah panji Jenderal Muslim Lapu-Lapu pun bergejolak. Serdadu Magellan beserta pelengkapan perang modernnya sebagai alat untuk pelampiasan dari kebencian yang mendarah daging dengan brutalnya menerjang pejuang Muslim yang hanya bersenjatakan ala kadarnya. Semangat juang rakyat tidak surut untuk membela akidah dan tanah air mereka dari pasukan salib, sampai pada suatu momen duel antara Lapu-Lapu dan Magellan. Magellan menyerang agresif bertubi-tubi ke arahnya, namun serangannya bisa dimentahkan dengan cepat dan memanfaatkan kelengahan untuk membalikkan keadaan dengan menusuk tepat di leher dengan tombak di tangannya, lalu terkapar di atas tanah. Ketika Lapu-Lapu memutar badan, tiba-tiba Magellan bangkit menyerang dari belakang. Dengan sigap Lapu-Lapu menghindar dan menembas hingga putus kepala Magellan jatuh ke tanah. Mendengar kematian komandannya, pasukan Spanyol yang tersisa mundur menjauh dan kabur ke pantai, kembali ke kapal mereka, meninggalkan panglima perang mereka, kembali ke negara mereka dan dikuburkan di pulau tersebut. Mendengar ekspedisi Magellan gagal, Spanyol mengerahkan 4 armada laut ke Filipina. Penjajahan kembali di Filipina dimulai pada tahun 973 Hijriah
atau 1565 Masehi, setelah berselang 50 tahun dari kedatangan pertama Magellan di Filipina. Kali ini di bawah komando Miguel Ruiz Lopez Legazpi, melanjutkan misi lama dan membangun basis pertahanan militer setibanya di garis pesisir pantai Filipina. Jenderal Miguel menggunakan taktik licik untuk menguasai kawasan utara. Mereka datang bersikap baik kepada penguasa dengan niat terselubung untuk mengambil kesempatan menguasai Manila. Singkat cerita, penjajah merebut daerah utara ibu kota kerajaan Islam, Fi Amanillah, di bawah kerajaan Sulaiman dan dua raja lainnya pada tahun 1570 dan mengubah nama kota dengan nama Manila dan menjadikan pusat pemerintahan kolonial saat itu. Spanyol menguasai kepulauan utara karena sedikit jumlah muslim dan masih banyak yang menganut animisme. Sebaliknya menuai kegagalan menguasai dan menaklukkan daerah selatan karena kuatnya pengaruh kerajaan Islam dan banyak jumlah muslim yang melakukan perlawanan sengit, berani dan pantang menyerah. Perjuangan mereka dilandasi oleh semangat jihad fi sabilillah.